Yo, halo. Kali ini saya mau main game lagi di handphone untuk orang tua yang udah saya bahas sebelumnya. Jadi ini adalah Ruitel 6233, sebuah handphone Android yang modelnya candy bar kayak handphone jadul gitu. Dibilang handphone untuk orang tua, ya karena pembuat handphone ini yang kasih sebutan elderly phone atau handphone yang ditujukan untuk orang tua. Jadi bukan saya ya yang kasih sebutannya. Untuk spesifikasinya, handphone ini pakai chipset MediaTek MT6745, kuat core 1,3 GHz, berjalan di 32 bit. RAM-nya 512 MB dan internalnya 4 GB. Untuk layarnya 2,8 inch 240x320 pixel dengan GPU Mali T720. Baterainya 2000 mAh dan menggunakan OS Android 5.1 atau Lollipop. Untuk harga, tempat belinya, dan review lengkap handphone ini bisa cek di deskripsi ya. Oke, langsung aja, gas main game. Pertama, saya mau coba dulu main game yang sesuai sama handphone kayak gini. Dan banyak juga yang request mainin game-game handphone Java. Oke, di sini saya pakai aplikasi emulator J2ME Loader. Saya coba main, ternyata bisa ya. Keypadnya juga bisa dipakai buat main. Cuma untuk tombol pilihan kanan dan kiri, ini malah ngebuka menu aplikasi J2ME Loader-nya, bukan untuk gamenya. Kalau game Java, ya pasti lancar. Gimana kalau coba yang lebih berat? Yaitu main game PSP, pakai emulator PPSSPP. Ini saya nggak utak-atik lagi settingannya, jadi bawaan aja. Main game PES 2013, ini masih bisa dimainin, dapat 30-an FPS. Tapi sering drop juga sih, jadi ngeganggu ya. Kalau buat main game kayak Crash Tag Team Racing, itu malah sering macet-macet pas lagi balapannya. Apalagi kalau buat main God of War. Wah, ini FPS aja cuma dapat belasan, ditambah sering macet-macet. Parah sih. Tapi kalau buat main game ringan, macam Dynasty Warriors, masih mending, kerasa cukup lancar lah. Nah, kalau buat main game PS1, pakai emulator ePSXi, ini bisa juga. Saya main beberapa game kayak Digimon Rumble Arena, Super Shoot Soccer, dan Jackie Chan masih bisa dimainin dengan 50-an sampai 60-an FPS. Nggak ada masalah ya. Begitupun pas saya coba buat main beberapa game konsol retro yang ringan-ringan, seperti Game Boy Advance, Sega, dan NES. Itu pasti lancar-lancar banget semuanya.
Sebenarnya saya mau coba juga konsol game yang lebih berat lagi, kayak PS2 dan Nintendo 3DS. Tapi sayangnya, aplikasi emulatornya itu nggak support di handphone yang berjalan di 32 bit. Jadi nggak bisa diinstal sama sekali. Ya udah, saya coba yang masih bisa, yaitu main game Nintendo DS, pakai emulator Joystick. Dan ternyata ini bisa, saya mainin beberapa game juga masih terbilang lancar. Cuma kalau misalnya kita main pakai gamepad, agak ribet kalau ada game yang kontrolnya pakai touchscreen-nya juga. Begitu juga kalau kita main cuma ngandelin touchscreen virtual pad. Itu susah, kecil-kecil banget. Bang, ini kan handphone Android. Coba main game Android juga dong. Siap. Saya coba buat main game Free Fire. Ini bisa diinstal, dibuka, bisa. Dan login juga bisa. Tapi, pas mau mulai masuk ke permainannya, tiba-tiba keluar sendiri. Padahal ini aplikasi lainnya udah dihapus. Bahkan handphonenya udah saya reset. Gimana kalau PUBG Mobile? Yang ini bisa diinstal dan dibuka juga. Tapi, pas mau masuk dari halaman login, muncul peringatan kalau gamenya nggak support. Yah, kenapa coba dikasih taunya nggak dari awal? Harus buang-buang waktu dan kuota buat download update-annya dulu ya. Terus untuk Mobile Legends, diinstal bisa, dibuka juga bisa. Tapi setelah muncul tampilan awalnya, malah keluar sendiri lagi. Hadeh. Untuk game lainnya yang harus 64 bit, itu pasti nggak bisa dijalanin atau diinstal di handphone ini. Contohnya Genshin Impact. Jangankan game itu, game-game yang tadi dicoba aja walau bisa diinstal, tapi nggak bisa dimainin ya. Nah, kalau buat main GTA San Andreas, ini bisa, dan kerasa lancar walaupun saya pakai yang versi full, bukan yang light. Tapi cuma pakai settingan bawaannya aja ya, kalau di set ke rata kanan, ntar bisa macet-macet. Untuk game Minecraft yang biasa saya pakai, ini sebenarnya bisa dibuka, tapi loadingnya lama banget dan sering macet sampai not respond. Walaupun ditungguin, tetap aja not respond terus. Jadi saya coba pakai yang Minecraft versi lama yang saya punya. Kalau yang ini jangan ditanya, pasti lancar banget. Cuma dia belum support pakai gamepad secara bawaan. Ya, nggak seru nih ledakin TNT-nya. Sebenarnya handphone kayak gini, apalagi ini udah ditujukan ke orang tua, pasti nggak cocok buat ngegame. Kalaupun mau, game yang ringan dan santai aja. Misalnya kayak game Ludo. Tapi ini kerasa berat juga di handphone ini. Hadeh, kentang bet. Oke, jadi itulah coba-coba main game di handphone Ruitel 6233. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.